Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Agus Sopana. Di sini saya sebagai pengajar mata pelajaran konsentrasi keahlian di agribisnis tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiakan tanaman. Perbanyakan tanaman meliputi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan vegetatif, ada juga yang disebut dengan generatif. Yang mana vegetatif itu diantaranya yaitu stek, okulasi, cangkok, menyambung, kultur jaringan, dan itu termasuk ke dalam generatif, ya. Jadi di dalam untuk tanaman pangan dan hortikultura ini kita bisa menggunakan perbanyakan tanaman secara vegetatif maupun generatif. Ya, baik itu secara konvensional maupun secara modern. Untuk selanjutnya, pemahaman secara menyeluruh tentang pembiakan generatif yaitu melalui biji, umbi, rimpang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemilihan benih yang baik dan berkualitas untuk dijadikan bibit dengan melihat ukuran, warna, kepadatan, dan juga keseragaman biji. Yang ketiga, menyeleksi bibit yang baik dan sehat dengan memilih bibit yang tidak cacat atau tidak abnormal, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, dan juga memiliki tanda-tanda penyakit. Selanjutnya, macam tempat pembibitan. Yang pertama ada tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan, yaitu pada lahan datar tanpa menggunakan naungan. Yang kedua, tempat pembibitan yang berbentuk bedengan yang terletak di bawah permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, ya. Ini bisa dilihat dari slide PowerPoint saya, ya. Selanjutnya ada shade house atau tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan pada lahan datar dengan dilengkapi naungan yang dapat dibuka dan ditutup. Yang selanjutnya ada greenhouse atau tempat pembibitan yang berbentuk rumah yang dapat dikendalikan temperaturnya dan kelembaban udara di dalamnya. Selanjutnya, syarat memilih wadah bibit. Yang pertama, bahan wadah cukup kuat dan ringan. Yang selanjutnya, ukuran wadah harus sesuai dengan ukuran tanaman yang akan ditanam. Yang ketiga, cukup dalam untuk menampung perakaran tanaman. Dan yang keempat, mempunyai lubang pembuangan air, ya. Selanjutnya, benih bermutu secara genetis merupakan benih yang berasal dari benih murni dari spesies yang bagus, yaitu mempunyai identitas secara genetis dari tanaman induk asalnya. Yang kedua, benih bermutu secara fisik adalah benih berkualitas yang ditunjukkan berdasarkan dari kualitas fisiknya. Dan yang ketiga, benih bermutu secara fisiologis adalah benih berkualitas yang ditunjukkan berdasarkan daya tumbuh, percepatan perkecambahan, dan viabilitas yang tinggi. Nah, ini ada macam-macam cara perlakuan benih. Yang pertama ada perlakuan mekanis, yang kedua perlakuan kimia, dan yang ketiga perlakuan fisik atau fisis. Untuk membuat tempat pembibitan agar sesuai dengan karakter pertumbuhan benih yang disemai dan bibit disapi, maka tempat pembibitan harus disiapkan dengan syarat, yaitu yang pertama lahan bersih dari gulma, yang kedua suhu atau kelembaban dan intensitas cahaya, yang ketiga sirkulasi udaranya lancar, yang keempat terlindung dari angin yang kencang, yang kelima media tumbuh harus gembur dan subur, dan yang keenam tidak tergenang oleh air. Selanjutnya, nah ini untuk bedengan yang tadi saya sebutkan. Jadi persemaian itu bisa di bedengan, ya. Tapi bedengannya pun harus benar-benar diperhatikan, termasuk aerasinya, kemiringannya. Jangan sampai nanti tanaman itu tergenang oleh air. Nah, ini ukuran bedengan yaitu untuk lebarnya 100 atau sampai 150 cm, lebarnya disesuaikan
Panjang lebarnya itu minimal bisa 5 atau 10 meter panjangnya, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi kesimpulan dari pokok pembahasan ini, pembiakan tanaman penting untuk produksi dan konservasi. Metode seksual dan aseksual saling melengkapi. Pemilihan metode dan bahan-bahan tanam sesuai dengan tujuan dan jenis tanaman. Jadi agar kita proses pembiakan tanaman ini berhasil, maka kita harus memperhatikan asal muasal benih itu dari mana, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi perkembangbiakan tanaman ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pokok pembahasan selanjutnya.